Halo semua, oke kali ini gue mau ngebahas tentang breakdown editing bermain hula hoop. Tahap awal yang gue mau jelasin adalah editing, ngerekamnya, syutingnya. Syuting yang gue ambil adalah seperti ini. Sorry ya. Yuk, taruh. Isabella masuk. Celia tunggu. Cepet ke belakang. Yuk, Celia datang. Situ masuk dulu. Celia datang. Celia. Nah, nah. Keluar ke lantai. Baru ambil. Pergi. Oke. Ya gitu. Itu syutingnya. Oke, terus tahap editingnya gimana bang? Oke, gue jelasin. Di sini gue nggak bisa jelasin secara detail, bener-bener dari nol. Kenapa? Karena jujur gue sendiri ngeditnya itu bukan ngawur sih, bener-bener ngide-ngide, jadi kayak nggak terstruktur. Ibarat kata coba ini sampai sekarang gue lupa gimana cara gue ngeditnya. Karena jujur gue masih ngeliat tutorial, ibaratnya gitu sih. Yang bagian ini lebih ke apa ya? Cuman mengandalkan basicnya aja. Oke, misalnya kayak gini. Tadi kita matiin dulu tandanya. Jadi di sini pertama yang harus lo lakuin adalah mungkin gue kasih tahu cara motongnya. Kenapa motongnya begini? Pertama gue ambil bagian si anak kecil itu datang. Mungkin gue cutter biar lebih enteng. Si anak kecil datang naro. Nah, di sini gue cut videonya. Terus gue masukin bagian si yang adegan tadi yang anak kecil saya suruh berdiri, ya ini. Terus mungkin kalian bingung kenapa ini di cut ya. Karena gini, ini fungsinya yang warna abu-abu ini berisi efek kayak yang menghilang ini nih. Ini kan dia kepalanya nggak ada tuh, tiba-tiba muncul. Nah ini buat efek itu doang. Nah yang sedangkan yang ini tuh cuman kayak ngeroto bagian orangnya kayak gini nih. Jadi biar bener-bener cuman orangnya doang. Kenapa harus digituin bang? Gini. Kenapa harus digituin? Karena gue pakai background still kayak gini. Background still yang bener-bener nggak ada apa-apa, ini bener-bener still. Nah cahayanya pun ikut still, jadi bener-bener nggak ada perubahan cahaya. Sedangkan kalau kalian nonton videonya nih ya, kita coba import videonya. Ibaratkan kita ambil dari sini. Oke, kita potong ya. Terus kita masukin yang bagian dari sini deh. Misalnya dari sini. Oke, kita potong ALT jeret. Terus kita sejajarin. Oke, terus kita kayak bagi dua. Ntar ini kita ubah ke full aja. Kita ubah bagi dua. Jadi kita masking, dan kalian bisa lihat warnanya berbeda. Ini kurang kelihatan mungkin gue bisa atur lagi. Tuh, warna cahayanya berubah. Nah, cara untuk mengakali ini biar bisa rata yaitu seperti ini. Demasking. Jadi ketika gue taruh ini dengan background yang udah demasking, setidaknya dia tertutupi. Jadi kita nggak kelihatan tuh. Mungkin di sini masih nampak ya. Wah, ini ada kegagalan. Gak apa-apa. Jadi ibaratnya nggak kelihatan nih bagian yang belang itu, karena gue udah potong berdasarkan ininya. Sebenarnya di sini kalau ditajemin bakalan belang. Coba ya kita iniin. Misalnya kita ubah feedernya.
jadi 0 semua. 0 0 0 0. Anjay banyak. Kita blok aja biar cepet. 0 deng. Oke, kita lihat. Damn. Ini yang gue maksud tuh, masih nampak bang. Jadi cara yang terbaik adalah kita nyalain feedernya biar makin gak kelihatan. Jadi begitu guys. Dan kenapa semua? Biar semuanya aman. Jadi ini kalau kalian lihat, kita blok dulu. Ini jangan. Tank. Background bawah jangan. Nah, ini semuanya gua masking. Ini sebenarnya juga, ini kan background. Atau, oh dimulai dari sini itu udah gua masking. Ini juga, ini juga, ini juga. Pokoknya semua yang berbau karakternya saya masking. Sampai dia jalan, sampai dia kesini, ke situ, sampai dia pergi, sampai dia kabur. Dan ya gitu. Oke, bagian masking udah. Nah sekarang bagaimana bang ngedit yang bisa menghilangnya? Itu tekniknya sama, masking juga. Jadi di sini nih gue masking tuh, nih ada maskingannya. Jadi masking terus masking yang sabar. Maskingannya udah banyak bang. Iya karena awalnya gue pakai teknik yang pertama, yaitu langsung memotong segini nih. Jadi gue nggak peduli ukuran tubuhnya, bentuk lekuknya. Gue benar-benar awalnya yang merah ini nih. Cuman masking satu, masking yang merah itu. Tapi setelah gue apply ke backgroundnya belang-belang bang. Jadi kayak di sini agak gelap, di sini terang, di sini terang, di sini gelap. Jadi kelihatan bang, gitu loh bang. Nah akhirnya cara buat ngeminimalisir hal itu, gue masking lagi ke bagian tubuhnya yang bergerak. Jadi gue ikutin gerakannya semua sampai muncul semua badannya. Jadi di sini gue cuman ngedit maskingnya pas dia udah muncul badannya. Habis itu udah, baru nextnya video biasa yang nggak ada efek ngilang-ngilangnya. Ini juga masking ya tuh. Nah, terus kita masuk ke yang ketiga juga sama sebenarnya. Tuh. Ini buat bagian yang menghilangnya. Jadi di sini kita lihat maskingannya. Wow, maskingannya banyak. Oh iya dong. Semakin banyak masking dan rapi semakin bagus. Tapi tergantung kebutuhan ya guys. Jangan overload juga. Kalau nggak penting nggak usah. Ini juga. Tuh. Masking aja udah. Hidup masking. Yang ini sama aja masking. Tapi ini lebih ke orang yang langsung. Yang udah ada. Nggak ada menghilangnya. Nah ini menghilang lagi nih. Yang atasnya. Tuh aduh menghilang. Tuh iya dia menghilang. Nah ini termasuk orang ini juga gue harus masking. Jadi ini cuma main masking ya. Ini masking bagian hula hoop. Bener-bener hula hoopnya doang yang gue masking. Terus ini bagian apa ini? Oh ini kayaknya karakternya nih. Oh tangan. Jadi guys, di sini itu ada kejanggalan. Nah, dia belum masuk tapi tangannya udah nyentuh. Jadi kayak, lah tangannya datang dari mana? Jadi kayak gini nih, coba lihat ya. Kalau ini gue nggak nyalain, nggak gue bikin, ini gue matiin deh. Jadi kayak gini nih. Kita tambahin background. Doom. Tuh. Mengganggu hidup. Mengganggu suasana aja sih. Kayak suasana hula hoop yang harusnya ini datang dari mana gitu loh. Kayak kesannya aneh. Nih menghilang tiba-tiba muncul. Kan lucu. Menurut gue sih kurang enak aja. Kayak ngeganggu aja nih tangan. Jadi makanya gue bikin kayak apa ya ini? Buat nutupin sih tuh.
Lah itu bikinnya gimana bang? Ini ngambil aja dari yang nih nun. Tuh. Lu ambil yang belum dipegang, terus lu freeze frame. Tuh. Time remap, klik kanan, time, freeze frame. Habis itu lo masking sesuai bentuk, terus lo add, atau biasanya langsung add sendiri deh. Nah, habis itu dia udah ngebentuk. Tinggal lo tracking. Trackingnya gimana bang? Tracking manual, pakai position P. Tuh. Sabar, gitulah pokoknya. Jadilah begini. Kan nggak ganggu setidaknya gitu loh. Begitulah ya. Kayak itu buat yang ini. Tuh. Ini juga gue ituin. Ini buat meminimalisir perubahan cahayanya aja. Nah, habis itu masuk. Ini juga sama kayak biasa. Ting. Tuh, ini yang menghilang. Cuman masking orangnya doang. Kita lain background tuh. Sama kayak tadi. Terus ini masuk. Oke, yang panjang 2 ini apa ya? Panjang 2 ini adalah awan. Awannya karena kayak tadi sih. Nih. Ibaratnya ini kita hilangin maskingnya. Kalau kita cepetin ya, ibaratnya kan video aslinya itu segini kan tadi, ini panjangin segini kan. Tuh, sebenarnya ada pergerakan awan. Kalian bisa lihat kan ini ya. Ada perubahan. Awalnya saya ngira nggak ada, karena kelihatannya awannya nggak ada gerakan. Kalau di play biasa ya. Tapi setelah dicepetin, ada perubahan. Nah, jadi ketika gue masuk ke bagian ini yang, nah, mana ya? Ini kan dia menghilang. Di sini menghilang, tapi dia langsung muncul. Saya cut kan, terus saya tunggu. Nah, bagian ini di sini. Nah, ini. Boom, tuh. Kalian lihat awannya? Awannya patah, guys. Dar tuh. Makanya kenapa akhirnya bikin awan sendiri, buat memanipulasi awan yang patah-patah. Kayak itu awan. Terus yang atas ini apa ya? Oh iya, ada capung. Capungnya itu ke stop gara-gara ke time freeze. Tuh, time freeze mana dia? Nih, ke freeze. Jadi dia kena nge-freeze. Harusnya kan gerak nih. Tuh, harusnya dia gerak. Capung itu gerak, cuman gara-gara kena freeze ya gitulah. Akhirnya buat ngakalin, tempel aja udah. Ambil awal dari sini, nih. Lo ambil aja, nih misalnya kita buka ya. Tuh, lo ambil dari sini, lo pindahin ke sini, udah gitu doang. Gak usah diribetin. Nah, jadi hilang deh. Menurut gue itu ganggu ya, kayak gitu. Oke, ini yang berikutnya hilang semua. Jadi ini yang, ini yang naik turun. Teng. Ya, ini sama aja, masking di dalamnya. Nah, ini yang agak nyebelin. Gue baru ingat. Kalau kalian lihat ya video aslinya, di sini aja deh. Nah, ini kalau kalian lihat, ini tuh kayak anjir ditutup sama badannya. Kayak apa ya? Kalau lo bikin efek menghilangnya kayak gini nih, simple ya, kayak gini. Ini contoh aja ya. Ibaratnya ini kasarannya aja ya. Kalau lo bikin efek hilangnya kayak gini tuh kayak nggak asik ya nggak sih? Nah, di bayangan gue adalah ketika hula hoopnya udah nampak full, ya berarti di sini udah nggak ada, udah transparan background belakang. Akhirnya gue tambahin background belakang. Nah, kalau nggak gue gituin, ibaratnya cuman kayak gini nih, ngikutin ini ya. Jadinya aneh, kayak apa ya? Nih ya, kita lihat hasilnya aja deh. Kayak yang ini aman, karena ini cuman masking. Ini masih enak, maskingnya cuman, kita coba lihat ya.
Tuh, nah di sini gue maskingnya nggak nyampe depan, tapi bagian depannya doang. Nggak nyampe depan bagian. Maksudnya gue masking bagian depannya doang. Kayak gini, ya gue masking bagian depan. Jadi iya jatuh deh. Nah, logikanya di sini harusnya ada bagian hula hoop yang bulatnya gitu loh. Katanya sih kayak gitulah. Kayak gini nih. Ini kan ini kita hapus dulu. Nah, nih, tuh, mana ya? Ini kan udah bulat sempurna. Kalau dari sini harusnya kan bulat ya, kayak ini kelihatan hula hoopnya gitu loh. Nah di sini gue ambilnya bagian depan dulu, buat nanti gue bikin yang bagian depan sininya. Oke, caranya gimana? Oh kayak gini. Ibaratnya ini kita ambil, ini apa ya? Oh ini background doang. Contoh. Nah ini lebih enakan gini kan daripada kayak tadi. Jadi di sini ketika si hula hoopnya dari depan kamera, dia tuh kayak udah transparan bolong. Tuh. Jadi menghilang doom. Nah. Oke. Terus lo gimana cara masang ininya? Gue tempel kayak gini ya. Coba lihat ya. Tuh, aduh matilah. Jadi sebenarnya nih pertama gue masking dulu ngebentuk lingkaran hula hoopnya. Jadi ini sebenarnya background ya guys. Oke, ada nih jadi background kosong. Terus gue bikin kayak ngikutin lingkaran si ininya, hula hoopnya. Jadi gue kayak ngebayangin gimana ya bentuk hula hoopnya. Ya udah, nih hasil maskingannya biar kalian bisa lihat. Nah, jadi gue ikutin bentukannya tuh. Ini khusus buat bagian ngarah ke depan doang. Jadi gue bikin ulang ngarah ke depan. Jadi gue ikutin bentuknya dan ini gue ngebayang, oh di sinilah pasti posisinya. Ini juga di sini. Ini di sini pasti gitu. Kayak menghayal aja udah. Nah ini juga menghayal. Setelah itu baru lo jadiin ini sebagai alpha matte. Ibaratnya kan nih maskingan tadi nih. Kita coba ntar. Kok ini sih? Yang ini ya. Ini yang bawah. Kan nih clean plate-nya, background-nya. Terus yang ini kita coba. Oh yang ini. Ini kan maskingnya kita add. Nah, jadi dia ngebentuk lingkaran. Terus udah gini, biar dia berganti background clean plate, kita alpha matte. Jadi klik kanan, alpha matte, berubahlah dia. Nah terus buat ngebikin ini gimana bang, hula hoop yang nggak kelihatan? Kita bikin manual. Jadi ini yang ini masih enak sih. Oh ini gue pertama bikinnya kayak gini guys. Jadi gue kayak menghayal, oh segini nih ukuran si hula hoopnya, yang bagian belakangnya, belakang orang itu. Jadi gue kayak, ntar kita lihat ininya coba. Oh ya gue pakai shape. Jadi dari sini nih, ini kan kita jangan di ini dulu. Kita matiin dulu ya. Kita nyalain dua ini. Oke, ini kita jangan alpha matte coba ya. No track matte. Nah, di sini gue kayak ngebayangin, oh gerakannya sama kayak inilah. Kurang lebih gue kayak bikin gambaran gerakan yang hula hoop yang ketutup gitu. Gue dapet shape-nya, terus gue jadiin alpha matte. Nah, tapi di sini gambarnya orang-orang ini yang tadi ketutup. Tuh, baju, badan. Terus gimana cara bikininnya? Kita bikin kayak ngambil dari hula hoop di bagian, misalnya kita ambil dari misal aja dari sini kita ambil, kita masking. Jadi kayak gini. Jadi dari sini lo masking,
ngebentuk ininya. Terus dari sini lihat udah masking nih, udah masking. Terus selanjutnya lu bikin comnya itu ngikutin ukuran maskingan lu. Misalnya kayak gini, contoh. Ini kalau kalian lihat maskingan yang ini itu, kita lihat composition setting tuh 52 kali 34. Jadi ukuran ini bener-bener ukuran si ini yang gue masking tuh segini, 52 kali 34. Ibaratnya kayak gini deh, contoh ya. Kita masking, kita ambil ini buat contohnya. Dan Oke, kita dapat nih. Terus kita harus ambil ukurannya sedia. Caranya kita pakai cara cepat, yaitu ini. Ini gunanya untuk nge-crop composition. Gue baru tahu ketika kuliah. Jadi dari dulu itu gue kalau nge-crop composition tuh harus dari sini, terus gue kecil-kecilin gitu. Tapi ternyata ada cara cepat. Klik ini, region on interest, lu blok ya segini misalnya. Terus lu klik composition, terus crop to region. Dia udah ngikutin ukuran ini ya. Jadi kalau kita lihat composition setting, dia ukurannya kecil sesuai dengan ukuran yang lo mau. Gitu guys. Oke, kita balik lagi. Ini udah ukuran sekecil itu. Terus gue di sini gue freeze. Jadi gue freeze frame. Setelah itu di sini fungsi kenapa gue bikinnya ukurannya segitu, biar gue bisa atur. Nih, gue bisa masukin efek mesh warp. Nah, dan gue bisa atur mau selengkung apa, setebal apa. Kalau nggak gue pakai efek ini, jadinya tuh. Mungkin hilangin dulu. Tuh. Jadi biar gue bisa bikin kayak ngelengkung gitu sih. Oke, itu yang biru. Terus yang lainnya juga bisa ini udah biru. Terus gue tambahin yang kuning juga gue mesh web. Terus gue animate mesh webnya ngikutin belok-belokannya tuh. Jadi semuanya ngikutin belokan-belokannya. Kalau nggak ada mesh web tuh, ini intinya biar bisa lo atur aja sih tuh. Just sesuai gitu. Oke, terus ini juga sama tanpa mesh web. Coba kita majuin. Gak kelihatan sih, tapi ada sih ini. Ada mesh web tuh. Mungkin gue harus klik. Nah, ini perubahannya. Oh, nggak terlalu banyak berubah, tapi ada dikit-dikit. Nah, yang atas juga, yang putih, ya sama juga sih. Kayak nggak terlalu banyak. Oh, ini belokan. Kayak gitu guys. Jadi setelah udah diituin, jadilah kayak gini. Untungnya ini gerakannya cepet, jadi nggak nampak palsunya. Maksudnya ketolong gitu loh, masih nggak kelihatan. Ditaruh di IG juga masih aman sih, jadi tuh nggak nampak kan. Nah, jadinya kayak gini. Jadi pas nampak sini tuh dia udah menghilang, kepotong. Kayak logis aja menurut gue kayak gitu. Oke, ini juga sama. Yang kedua juga tekniknya sama, nggak ada bedanya. Tinggal kalian ituin aja. Hula hoop, terus ini buat ngisi yang bagian putih, yang ininya yang kosong buat nutupin bagian orangnya. Ini sama aja juga pakai mesh warp tuh. Deng. Di animate juga. Terus ini juga. Di sini gue tambahin alpha matte dari si ininya, si yang hula hoop ini, yang ini gue gunakan sebagai matte. Jadi ibaratnya kalau gue nggak pakai itu nih, misalnya contoh ya, ini kan gue udah bikin kayak gini. Kalau gue nggak pakai alpha matte yang dari hula hoop yang ini, jadi kayak gini tuh, tebal kan. Jadi kayak tiba-tiba ngenebelin tuh, padahal kita maunya seukuran ini nih. Nah, akhirnya kita ambil yang ini, yang dari bawah ini, kita duplicate,
taruh di atas si putih ini, terus kita ganti deh alphamate. Nah jadi dia kepotong ikutin ininya gitu guys. Terus ini juga sama, hijau, terus gue alphamate juga. Untungnya bagian depan nih putihnya masih kelihatan, jadi aman. Dan jadilah begini tuh. Untungnya cepat jadi nggak kelihatan aja. Nah tuh meleong kan karena nggak presisi, masih bingung ya, tapi nggak apa-apa buat belajar kayak gitu guys. Terus ini udah. Tahap berikutnya yang terakhir ini juga sama sih, nggak ada bedanya. Mana ya? Nah ini dua ini, oh ini pergeseran doang. Terus ini, oh ini yang maskingan orangnya. Ini gue masking, ini nggak ada efek apa-apa ya, cuman pakai masking semua. Sabar aja masking dari depan. Oh ini masking dari depannya. Yang ini, kenapa ada hula hoop ya? Oh iya, gue lupa. Ini fungsinya buat naruh yang bagian belakang. Karena kan ini juga ada depan. Ya gitulah. Buat ngambil gerakan ini. Gitu. Terus ini juga. Nah kalau udah ada depan tuh enak. Nih. Tinggal pergi dah. Yang bagian ini fungsinya sama buat yang bagian depan nih. Oh mirip kayak tadi ya, kayak sebelum-sebelumnya. Oke, nah jadi enter gini tuh. Dari depan dia udah kayak kosong, pas depan baru kelihatan gitu. Oke, ini udah. Dan jadinya begini. Untuk adjustment layer ini dihiraukan aja. Ini cuma guide dong. Oke, yang atas ini apa ya? Oh ini yang bagian orang doang. Oh iya, karena awannya ada di atas. Kalau nggak gue ituin nantinya kayak gini nih. Tuh bolong deh kepalanya. Lihat deh, mana nih? Tuh kepotong. Jadi gue harus bikin biar terkesan nggak kepotong gitu. Oke, itu tahap bagian editing awal. Kita lihat hasilnya ya. Ketika ini udah jadi semua, barulah gue memikirkan apa-apa aja yang bisa gue taruh dan gue imajinasikan. Dari sini gue membayangin, oke, ketika dia taruh, gue membayangkan adalah ada sesuatu yang muncul. Dan akhirnya muncullah beberapa ide. Intinya sih gue kayak ngebayang-bayangin aja, wah, kayak lebih oke nih kalau ditambahin sesuatu kayak muncul di hula hoopnya. Oke, muncul itu. Terus selang ditinggal, terus ditonton lagi, mikir-mikir lagi, oh kayak lebih oke kalau tambahin ini lagi. Terus nggak sengaja nonton yang komet-komet di Instagram, terus kepikiran, wah kayaknya keren juga ditaruhin komet-kometan di antara ini langitnya. Maka the nextnya adalah editing bagian ininya. Pertama yang gue bikin adalah gradingnya. Sebenarnya grading terakhiran sih, tapi gue jelasin di sini. Gue pakai lumetric color. Dalamnya ini gue atur temperatur 4-in, kontras, highlightnya segini. Ininya gue pakai apa ya, lupa gue nemu nggak sengaja apa gitu. Bagus ini.
Kalau nggak salah sini space ini deh. Iya deh. Kayak sih, nggak tahu deh. Gak mau ngetik dulu. Pakai itu, terus ini tintnya agak ke biru. Terus yang lain nggak diotak-atik sih. Cuman bagian atas itu doang. Oke, terus berikutnya ini ada visual effect. Visual effect yang pertama. Yang ini lumayan berat ya guys, visual effect-nya. Nah, ini adalah efek yang muncul. Ini di dalamnya lumayan banyak. Oke, pertama kita videonya. Ini videonya kayak gini. Di videonya gue tambahin efek displacement map. Nah, ini lumimetri color untuk warnanya. Terus displacement map itu buat gelombang yang lingkaran itu loh. Nah, dia pas dia naruh. Nah, ini nggak kelihatan, berat sor tuh. Ini nih, kalau dihilangin tuh, jadi seolah-olah keangkat gitu sama gelombang. Oke, itu gue pakai displacement map, settingannya kayak gini. Gue pakai layer mapnya dari gelombang itu yang ini nih. Bentuk gelombangnya itu cuman gini doang. Nah, untuk gelombang ini gue bikinnya pakai shape sebenarnya. Nih, masuk dalam, kok ada grid ya? Oh, nggak ngefek. Coba kita lihat. Wow, cukup berat. Oh, nggak bisa. Intinya di sini kayaknya efeknya kalau dimatiin juga nggak apa-apa. Di sebenarnya cuma guide doang sih. Oke, nah di dalamnya itu ada wave, ada shape layer yang cuma dum. Ini bikinnya pakai shape layer. Terus ini gue tambahin echo sama face box blur. Kalau nggak ada echo sama face box blur, jadi kayak gini. Tuh. Jadi sebenarnya gini doang guys. Terus biar agak kesannya bagus dan menarik, gue tambahin ini dulu, tambahin echo dulu kayak gini, terus gue blurin, jadilah begini. Habis itu gue duplicate 1, 2, 3. Yang atas nggak gue pakai karena ya nggak sesuai, jadi gue simpan doang kayak gitu. Dan gue 3D-in, jadi 3D-in biar dia kayak ikutin tiduran si ininya. Nah, oh iya, ini kalau kita no track matte, gue tambahin efek colorama. Gue mainin outputnya, ininya gue jadiin gini. Ini agak panjang sih kalau dijelasin detail, jadi gue kasih lihat aja ya efek-efek yang gue pakai. Ini buat bikin, coba kita matiin semua dulu. Nah, ini biar dia hitam putih aja sih, kayak putih dan hitam doang. Terus gue biar dapetin tekstur si lantainya. Habis itu gue coba mainin curve-nya biar agak lebih kelihatan lagi teksturnya. Terus habis itu gue unmold itu kayak ngilangin background hitamnya jadi transparan. Ini kalau kita lihat itu nggak transparan, tapi kalau tambahin efek unmold jadi transparan. Nih putih nih, kelihatan nggak putih-putihnya? Jadi yang hitam itu, yang hitam bolong, yang putih kelihatan gitu loh. Tuh. Misal biar kalian bisa lihat, kita coba ubah warna background jadi merah pink. Tuh, jadi dia bisa buat nunjukin ini aja, kayak intinya buat dapetin putihnya doang lah, gitulah. Oke, terus gue tambahin face box blur biar nggak terlalu tajam banget.
Habis itu belum. Habis itu baru gue alpha matte dari yang lingkaran 3D ini. Gue alpha matte, jadi dia ngedangkapnya bagian yang dari gelombang ini. Jadi dapet deh kayak gini gitu. Itu buat efek gelombang ya. Nah, di efek gelombang ini sebenarnya gue tambahin Star Glow dari Red Giant. Jadi ini fungsinya kayak ngasih efek glowing gitu sih. Tuh. Jadi glowingnya lebih oke gitu lah, lebih enak. Nah, habis itu yang kedua gue tambahin stroke. Stroke yang gue pakai adalah 3D stroke. Kita coba soloin ya biar lebih kelihatan ini apa sebenarnya. Jadi gue bikin maskingannya. Nah ini tuh, ini yang sing menghilang naik ke atas langit. Cara gue bikin ini adalah tinggal lo bikin padnya, tak pakai pen tool. Ini gue pakai layer solid ya, layer new solid. Terus habis itu lo tinggal bikin maskingan kayak gini maskingannya. Terus habis itu masukin efek 3D stroke, nanti dia otomatis ngikut. Terus tinggal setting ya kayak gini sih gue nyeting. Ini 10 overfed, terus ini 16 offset. Nah ada efeknya juga, efek animate-nya yang 3D stroke. Jadi gue kayak mainin opacity-nya terlebih dahulu dari 0, dari nggak ada, sambil mainin offset bergeraknya. Nah ini kan terlalu pendek, karena gue mau panjang, makanya gue tambahin efek lagi yang namanya echo ting. Nah jadi dia memanjang gitu sih tuh. Terus gue tambahin Rogan Edge ini biar kayak ada apa ya, kayak nggak gelombang-gelombang aja sih nih tuh, kayak gini aja, kayak cairan gitu lah, kayak liquid. Nah ya, terus gue tambahin matte choker deh biar pinggirannya nggak tajam banget. Jadi deh sing gitu. Echo-nya settingannya kayak gini ya. Terus Rogan Edge-nya settingannya kayak gini. Terus matte choker-nya kayak gini. Iya kayak gitu sih. Oke, ini gelombang udah. Ini ini hula hoop-nya. Ini buat cahaya di hula hoop ya. Kayak ada ting, jadi kayak ada reaksi gitu loh. Dari 0 tiba-tiba ting, bercahaya, muncullah si cacing yang naik ke atas langit. Oke, terus yang kedua yang gelombang udah tadi. Jadi ini gelombangnya gue masukin jadi ngeping gini. Terus hula hoop ini, oh ya, ini kan si cacingnya ngelingkarin orangnya biar dia kesannya di belakang orangnya. Gue tambahin ini, gue masking orangnya, terus ting, jadi dia ngebelakang gitu sih. Nih kalau dia disoloin kayak gini, jadi cuman dia doang gini ya. Mainin keyframe juga sih itu. Pokoknya nyampe selesai aja udah. Ini sekalian buat si gelombang itu sih. Jadi kan dia ngelewatin gelombang tuh, kan nggak mungkin gelombangnya munculnya dari kaki ini, jadi kayak nih. Jadi yang gelombang di belakang ini nggak dari depan sini gitu, biar kelihatan natural aja sih. Terus ada garis ini apa ya? Oh ya, ini buat bikin si garis-garis lingkaran. Nah ini kayak cahaya dari hula hoopnya yang nabrak ke atas gitu. Ini gue pakai efek sisi silinder. Ini kalau nggak pakai efek itu jadinya gini tuh. Terus gue mainin sisi silinder, tinggal atur posisinya, ininya radius biar dia ngebentuk kayak silinder lingkaran gitu sih. Pokoknya asal ngide-ngide ya guys. Like-nya segini, height-nya segini, ambient segini.
Pas gini ini nggak ada animate-nya setahu gue. Ya nggak ada. Terus dalamnya cara bikin itunya adalah gue pakai pertama ini apa ya, tabung. Oke, pertama gue pakai fractal noise. Di dalamnya settingannya gini, kontras, minus, linear, complexity, evolution 224. Terus gue pakai CC tuner buat ngatur warnanya, warna pinknya, hitamnya, ininya. Terus corner pin buat apa ya corner pin? Oh iya, ini cuman buat ngatur biar nggak ini aja sih, miring-miringnya doang. Oh ya, di sini gue pakai expression di bagian evolutionnya. Kita buka. Oh ya, evolution sama script. Expressionnya pakai time kali 400 di evolutionnya. Diiniin, mainin. Terus untuk animate-nya gue mainin offset to balance-nya dari segini. Dari 0 ke bawah, terus naik ke atas, terus sambil gerak-gerak gitu sih. Terus gue tambahin matte. Oh ya, matte ini fungsinya buat ngehalusin bagian ini aja sih. Terus pakai efek ini kalau nggak salah buat munculin ini ya deh. Buat menghilangnya. Oh ya, jadi ini gue bikin kayak naik gitu. Gue mainin position dari si fractal noise, gue naikin. Terus gue mainin lagi position matte nya buat ngilangin. Jadi ini sebenarnya solid ya guys. Terus shape, di shape ini isinya apa ya? Gue lupa kenapa bisa ada shape. Oh iya, shape ini buat biar bawahnya ini nggak tajam gitu loh, sengaja biar halus. Nah kayak gini, kayak gitu sih. Terus gue tambahin efek adjustment layer. Di shape ini gue tambahin fast box blur biar nggak tajam tuh. Ini udah tadi. Terus ini ada adjustment layer buat kayak ya nggak flat banget, lurus gitu loh. Walaupun sebenarnya nggak kelihatan sih setelah di render. Di sini gue pakai efek turbulence, directional blur buat ngeblur. Gue ngeblurnya dari 90 derajat. Terus turbulence buat yang efek gelombangnya. Dan ini on mode buat ngilangin bagian hitamnya ini. Kalau nggak pakai ini jadi hitam. Nah gitu ya, gitu. Oke, habis itu bagian scanner nih, kita lihat dulu. Oh ya, ini scanner yang buat di langit. Jadi di sini oke, kita nyalain aja, nyalain semua. Nah jadi di langitnya itu kayak ada yang scan gitu, seolah-olah ini udah berubah dunianya jadi dunia anak-anak gitu. Ini gue pakai solid, yang gue alpha matte. Coba kita jangan luang dulu, ngetrack matte. Di sini gue pakai fractal noise. Coba kita lihat satu-satu. Nah, fractal noise-nya gue kasih efek kayak gini. Ini settingannya gini. Fast box blur, terus tint buat warnanya. Iya gini sih. Terus kan ini mau kayak di belakang rumah ya. Ibaratnya ini scanner langitnya, tapi kan kena rumahnya. Biar nggak kena, gue bikinlah matte dari rumahnya. Cara bikin matte-nya gue pakai efek, kita masuk dulu. Jadi dihilangin. Pertama di videonya gue pakai efek colorama lagi, gue mainin ininya. Terus level ini kalau dimatiin coba ya, matiin keduanya. Oke, pertama gue masking dulu, ngebentuk rumah. Terus habis itu gue masukin efek colorama.
Nah habis itu biar ini sekalian hitam, gue tambahin efek level jadi putih total gitu loh. Terus ini kan hitungannya bolong, biar nggak bolong gini gue tambahin solid. Nah akhirnya dapatlah matte. Ini namanya Luma Matte. Udah kayak gini, balik lagi. Terus yang scanner ini kita jadiin Alpha Matte, bukan Luma Matte kok Alpha. Nah jadi dia di belakang rumah itu. Terus garis. Nah di sini scannernya gue tambahin efek add biar terkesan kayak ngeglow gitu sih. Kalau add tuh kayak dia makin mirip kayak screen, tapi add itu lebih terang gitu loh, lebih ngeglow gitu. Yang garis juga, ini yang garis yang ini yang di hula hoop nih, yang garis-garis ini juga gelombang yang ini gue tambahin juga, gue jadiin blend mode-nya add, shape 3 juga add, stroke-nya juga add, jadi rata-rata add, beberapa normal. Kayak kalau yang ini mah normal kan, ini buat ini dong. Ini juga kayak gitu ya guys. Itu buat bagian VFX pertama. Terus masuk ke VFX yang kedua, yaitu yang ini, VFX 2 buat yang ini, si hula hoop lingkaran. Nah yang ini gue cuman kayak gini, ini nggak ada apa-apa setahu gue ya, cuman efek lumetri buat warna doang. Di sini gue mainin efek di sini doang. Nah ini, mari kita lihat, zoom dikit. Nah ini gue mainin pakai pad. Jadi gue bikin pad tapi nggak penuh linker gitu loh, jadi kayak kepotong. Dan padnya gue animate nih biar ngikutin si bentuk hula hoopnya. Jadi hula hoop ini kan kameranya kayak, bukan kamera sih, hula hoopnya kayak digerak-gerakin, jadi gue harus ngepas-pasin terus sampai selesai. Nah habis itu gue masukin efek trim pad. Jadi di sini gue ada trim pad. Nah ini trim pad. Jadi dari sini set sampai penuh, ting, terus menghilang. Menghilangnya pakai opacity. Iya, cuman opacity doang. Terus ini position kayak nge-track doang sih. Terus ini opacity-nya gue mainin dan menghilang. Terus efek-efek yang gue pakai adalah main fraktalnya settingannya kayak gini. Biar lebih kelihatan, kita matiin dulu videonya biar kelihatan kayak apa sih. Nih, jadi kayak gini jadinya. Tadinya kan gini nih, putih. Gue tambahin fraktal jadinya kayak bergaris-garis gini. Terus gue tambahin efek Gaussian blur biar nggak tajam. Terus gue tambahin efek tint biar merubah warnanya jadi pink. Gue atur ininya jadi add. Terus ini juga ada, ini yang buat muncul dari tengah-tengah tiba-tiba ting gitu. Kayak di sini gue bikin cuman kayak lingkaran aja. Kita coba matiin videonya. Di sini gue lingkarannya bikinnya pakai pad. Iya bener, pad. Terus gue jadiin warna putih. Efeknya kita matiin dulu semuanya. Tuh. Oh ini sebenarnya gue ngambil padnya dari bawah sini, gue duplikat. Terus yang ini kan stroke, gue balik jadi fill. Gitu sih. Ini juga, ini cuman mainin scale atau scale. Jadi dari 0 nge-scale jadi 100, terus scale nggak berubah. Sebenarnya ini gue hapus juga nggak apa-apa sih. Tuh, ya udahlah biarin aja kan. Intinya gitu. Jadi ting dia menghilang, terus gue mainin opacity biar kelihatan semua. Wow, mainin opacity menghilang, ting gitu. Biar ada tekstur, gue masukin fractal noise. Settingannya kayak gini. Lalalalalalala, gue ada animate-nya dari nih yang fractal noise, animate-nya evolution.
dari sini terus ke sini gitu. Tuh biar ada movingnya. Terus ada glow. Terus gue tambahin glow lagi biar terkesan ngeglow. Nah ya gini. Terus gue tambahin Gaussian blur biar nggak tajam banget. Terus tambahin tint buat warna biru, warna pink-pinknya. Terus gue tambahin CC radial phase blur. Wih, settingannya belum lihat. Settingan pertama glownya kayak gini, terus yang kedua kayak gini, terus yang ketiga kayak gini. Ini Gaussian blurnya kayak gini. Tint ya ini warnanya tuh. Terus CC radialnya settingannya kayak gini. Titik senternya di tengah gitulah. Tengah-tengah di sini ya. Oke, pokoknya settingan gini. Ini gue ganti brightness. Terus nah, untuk color mode-nya di sini gue pakai linear dogger. Untuk yang ini gue pakai add. Gitu sih. Terus efek yang kedua, yang ketiga ding. Itu yang ini. Kayak biasa ini video doang. Cuman efek geometri, settingannya kayak gini. Tadi udah jelasin settingannya. Terus gue masukin efek ini. Sama kayak tadi intinya. Kalau nggak ada ininya, jadi dia putih doang tuh. Terus gue tambahin fractal noise. Terus gue tambahin Gaussian blur. Terus gue tambahin tint. Terus gue tambahin glow. Terus yang ketiga ini sama kayak tadi, ada ininya, fractal noise, glow, Gaussian blur, dan CC. Terus ini gue tambahin maskingan buat yang bagian ini kan kena nih, jadi biar kesannya di belakang tangannya gitu. Oke, ya udah. Terus yang ini efek 4 ada gelombang. Oh iya, ini gelombangnya sama kayak di awal. Jadi gue ngambil yang di awal, tapi gue reverse gitu doang sih. Jadi yang gelombang di awal gue reverse, terus gue pasin lagi posisinya. Kayak gue pasin ke tengah-tengah ini. Nah, gue duplicate, terus gue klik kanan, terus gue time reverse layer. Jadi dia kebalikannya. Jadi yang tadinya keluar, ini sekarang masuk gitu. Tinggal lo cari deh timing yang pas gitu. Oh iya, di sini gue juga tambahin efek geometri. Terus di sini ada garis. Oh ya, ini garis yang ini, yang pas dia nabrak. Nah ini garis-garis ini tuh, ini sama kayak tadi tuh. Terus ngilang. Ini gue duplicate doang sih. Jadi gue ambil garis yang sebelumnya, gue taruh ke sini. Tinggal ngepasin lagi position silindernya, position sama rotationnya. Terus ada ini apa ya? Oh ya, ini cuman cahaya doang sih. Kayak seolah-olah hula hoopnya bercahaya ketika dihantam oleh lingkaran yang datang, scannernya itu. Pas datang dia nyala. Ini cuman pakai efek fast box blur, terus di add udah. Ini juga sama. Kalau mau lihat kayak gimana bentuknya, cuman lingkaran gini. Color mode-nya ini rata-rata semua gue pakai add ya, biar nyala sih. Oke, terus nah baru masuk bagian awan. Di sini gue awannya gue tambahin warna pink. Jadi ini sebenarnya solid layer, kayak layer nih solid. Terus layer setting, di sini gue pakai warna pink, coding pink. Terus gue atur opacity-nya jadi 50%.
Nah di sini gue cuman mainin overlay, jadi blend mode-nya gue ganti overlay, udah gitu doang sih. Terus comet, nah ini dia comet, jeng jeng. Inilah gara-gara di Instagram VFX banyak Kimi no Nawa. Gue nggak tahu film apa, tapi gue suka lagunya sih, dan ternyata pas sama tema keisengan gue ini. Oke, kita lihat di dalamnya. Nah, di sini gue pakai saber, cuman pakai defaultnya doang. Terus gue atur core size-nya segini. Terus gue mainin animate dari sini. Gue mau mainin animate core size-nya. Jadi dari tipis ke gede gitu. Ya tipis 5%, terus nyampe 16. Di sini akhirnya tetap 16, tapi nyampe akhir dia mulai mengecil sampai habis jadi 0 gitu. Terus max evolutionnya gue mainin jadi kayak pergerakan dari awal sampai ke akhir. Ini maskingannya kayak gini, jadi gue bikin maskingannya dari ujung ke ujung. Ini kayak gini nih, kepanjangan ya, nggak tahu deh, biar ngepas timingnya sih gue kayak. Tuh, jadi gini sampai ke ujung habis gitu. Terus gue tambahin optical flare, udah gitu doang sih. Oh ya, optical flare-nya gue mainin positionnya karena biar ngepasin sama pergerakan si sabernya sampai ke ending. Ini animate positionnya. Terus ini gue cuman animate buat yang bagian bawah, bagian ini nih. Jadi gue animate-nya dari tuh, jadi kayak gitu. Terus tinggal mainin scale tuh kayak opacity-nya si optical flare. Gue mainin, muncul makin gede, terus pas ini dia mau ngecil kayak menghilang gitu. Terus ini settingannya. Nah di brightness gue tambahin efek wiggle, jadi bagian brightness gue tambahin efek wiggle. Jadi ini fungsinya buat bikin flicker-flickeran, jadi dia nggak stay dengan kekuatan cahaya yang normal terus, jadi kayak berubah-berubah gitu. Terus di sini gue mainin animation evolutionnya pakai expression time kali 200 gitu sih. Ya sisanya kayak mainin scale, position sama center. Ya udah deh. Oke. Terus balik lagi. Nah itu untuk kometnya ya. Terus kometnya gue tambahin. Di sini kenapa bisa gini, karena gue ngaktifin yang ini nih. Ini fungsinya kalau nggak salah jadi continuously restore, jadi dia ngikutin settingan di dalam sini. Jadi fungsinya biar screen add ini ketika di sini dia nggak ada karena dia udah ngikutin si blend mode di dalam add dan screen gitu. Itu fungsinya buat yang ini nih, kayak grijir ini itu ya. Terus berikutnya ada title. Nah dua title ini sebenarnya gabungan ya, jadi ini gue split, gue cut gitu. Jadi aslinya gini, ini simpel kok. Title-nya gue pakai, jadi gue bikin teksnya dulu, teksnya kayak gini pakai font ini. Terus gue main hula hoop, terus gue masking nih, masking per huruf, ceret satu huruf sampai di sini. Terus gue tambahin efek yang namanya stroke. Terus gue keyframe, N-nya segini, startnya segini gitu. Terus di sini akhirnya gue potong dari tengah-tengah sini
jadi aslinya segini. Jadi dari setengah-setengah sini gue potong gitu, dan jadilah seperti ini ya. Untuk sound effect dan musik itu cuma nyesuaiin aja sih, kayak temanya gimana, ntar muncul kira-kira cocoknya apa, kayak gitu sih. Oke, sekian dan terima kasih.